Angin tidak bergerak, daun tidak bergesek, dan anjing-anjing mendadak diam seperti sedang ditahan napasnya oleh sesuatu yang tak kasat mata. Jika kamu sedang mendengarkan cerita ini sendirian, di kamar gelap, atau dengan headset menempel di telinga, aku sarankan satu hal. Jangan menoleh ke belakang, meski kamu merasa ada yang berdiri sangat dekat, terlalu dekat. Karena kisah ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengakuan tentang sebuah rawa terkutuk, tentang ratib terlarang, dan tentang mereka yang tidak pernah benar-benar pergi. Sebelum kita masuk lebih dalam kisah ini, pastikan kamu sudah subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita gelap lainnya yang hanya muncul saat malam benar-benar sunyi. Nyalakan loncengnya, karena terkadang, yang datang tanpa diundang, juga datang tanpa suara. Rawa Kembang Semboyan terletak di ujung desa yang bahkan tidak tercantum di peta. Orang-orang menyebutnya rawa, tapi tidak ada yang pernah melihat dasarnya. Airnya hitam kehijauan, berbau anyir seperti darah lama yang terendam lumpur. Konon, siapapun yang masuk rawa itu setelah maghrib, tidak akan pernah pulang dengan jumlah jiwa yang sama. Aku datang ke desa itu sebagai relawan pemetaan wilayah terpencil. Bersama 3 orang lainnya, Raka, Dimas, dan Lintang, kami bermalam di rumah kosong peninggalan kolonial yang sudah retak dimakan waktu. Sejak sore, warga desa sudah memperingatkan kami. Kalau dengar suara orang ngaji dari arah rawa, jangan disahut, kata seorang kakek dengan mata berair. Kami menertawakannya. Kesalahan pertama. Malam pertama, sekitar pukul 2, suara itu muncul. Bukan ngaji yang merdu, tapi seperti ratapan yang dipaksa berirama. Ayat-ayat yang terbalik. Huruf-huruf Arab yang terdengar patah, seperti dibaca oleh tenggorokan yang sudah lama membusuk. Dan anehnya, suara itu memanggil nama kami satu persatu. Keesokan harinya, Dimas menghilang. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya tasnya yang ditemukan di tepi rawa, basah, berlumpur, dan masih hangat. Warga desa mulai resah. Seorang ibu menangis histeris saat melihat tas itu. Itu ratib tengkorak, bisiknya. Kami dipaksa duduk di balai desa, mendengarkan kisah yang selama ini dikubur rapat-rapat. Puluhan tahun lalu, sekelompok orang melakukan ritual ratib untuk memanggil penjaga rawa, bukan untuk perlindungan, tapi untuk kekuasaan. Ritual itu gagal. Yang datang bukan penjaga, tapi sesuatu yang memakai kulit manusia sebagai jubah. Mereka yang terlibat ditemukan mati dengan kepala terpisah dari tubuhnya, tengkoraknya hilang. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ratib itu kembali dibaca oleh mereka yang sudah tidak memiliki lidah. Malam kedua, kami mendengar langkah kaki mengitari rumah. Diseret, berat, dan sesekali, bunyi tengkorak saling beradu. Raka nekat pergi ke rawa. Aku dan Lintang menyusul. Kesalahan kedua. Kabut menggantung rendah. Air rawa beriak meski tak ada angin. Lalu kami melihatnya. Dimas. Berdiri di tengah rawa. Separuh tubuhnya tenggelam. Wajahnya tersenyum, tapi matanya kosong, hitam, berlubang seperti 2 sumur tua. Mulutnya terbuka. Dan dari sana keluar suara ratib itu. Tiba-tiba air di sekelilingnya mendidih. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam rawa, menarik Raka. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh bacaan ratib yang semakin keras. Lintang pingsan. Aku lari. Aku pengecut. Dan rawa itu, seperti tertawa. Lintang kerasukan malam itu. Suaranya berubah. Bahasanya bukan lagi bahasa manusia. Ia menyebut namaku. Menyebut tanggal kematianku. Di bawah rumah, warga menggali tanah. Dan menemukan puluhan tengkorak tersusun melingkar. Di tengahnya, satu tengkorak masih berdaging. Masih hangat. Wajahnya, wajah Raka. Ratib terdengar semakin dekat. Dari dalam tanah. Dari dalam kepala. Sesepuh desa berteriak, rawanya lapar. Ia minta satu lagi. Semua mata mengarah kepadaku. Aku tidak ingat bagaimana aku masuk rawa. Yang aku ingat, airnya dingin.
dan banyak sekali wajah di dalamnya. Mereka menyanyikan ratib bersamaku. Aku ingin menutup telinga, tapi aku tidak punya tangan. Sekarang, jika kamu mendengar cerita ini, itu karena aku masih di sini, di rawa kembang semboyan. Dan jika suatu malam kamu mendengar ratib yang salah, dan suara itu menyebut namamu, jangan jawab, karena mungkin aku sedang memanggil pengganti. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir cerita ini. Pastikan kamu tidak sendirian malam ini. Dan ingat, tidak semua doa datang dari tempat suci. Sebagian lahir dari rawa, lumpur, dan tengkorak yang belum tenang. Selamat malam. Dan semoga tidak ada yang berdiri di belakangmu sekarang.